Nama saya Fira Hadi Farhani dengan NPM 2106061017. Saya akan membacakan hasil resum kuliah tamu pada 4 November 2021 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan logistik. Narasumbernya yaitu Bapak Haryo Setio Nusantoro ST, Corporate Management System Departemen PT JGC Indonesia, sekaligus dosen praktisi K3. Beliau menjelaskan, yang pertama yaitu pendahuluan. Setiap aktivitas termasuk pekerjaan selalu memiliki potensi resiko terhadap kegagalan. Resiko aktivitas atau pekerjaan adalah kecelakaan atau kecelakaan kerja, work accident, yang berakibat kerugian atau loss. Diperlukan sebuah sistem K3 yang terintegrasi ke semua orang yang berada dalam lingkungan perusahaan. BPJS Ketenagakerjaan mencatat pada tahun 2020 terjadi kecelakaan sebanyak 177.000 kasus, naik dari tahun sebelumnya yaitu 144.000 kasus. Kecelakaan berdampak pada daya saing tingkat global, reputasi bisnis. Sebagian masyarakat merasa tidak memerlukan K3, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang menyulitkan dan mahal. Beliau menjelaskan yang kedua yaitu filosofi K3. Filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja adalah memberikan suasana kerja atau lingkungan kerja yang aman bagi pekerjanya. Jadi tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah mencegah terjadinya bencana kecelakaan, menghindarkan kemungkinan terhambatnya produksi, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Yang ketiga, beliau menyampaikan yaitu hakikat keselamatan dan kesehatan kerja adalah mengadakan pengawasan terhadap 4M, yaitu manusia atau man, material atau alat-alat, mesin-mesin atau machine, dan metode kerja atau metode. Selanjutnya yaitu pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja atau perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Menurut Matis dan Jackson, keselamatan kerja merupakan kondisi di mana kesejahteraan fisik karyawan dilindungi, sedangkan kesehatan kerja merupakan keadaan umum dari kesejahteraan fisik, mental, dan emosional para karyawan di mana mereka bekerja. Hal ini diselenggarakan agar terwujud suatu kinerja yang optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, beliau menyampaikan tentang tujuan penerapan K3. Tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja antara lain: 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Selanjutnya adalah hazard. Hazard adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerugian atau harm. Hazard dapat berupa bahan-bahan kimia, bagian-bagian mesin, bentuk energi, metode kerja atau situasi kerja. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya di tempat kerja antara lain ada inspection, survei, audit, questionnaire, BBS atau stop program, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengertian kegiatan logistik. Logistik adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang atau goods production, penyimpanan, pergudangan barang, goods storage, warehousing, atau pengangkutan barang, good delivery transportation, sesuai dengan jenis barang, jumlah barang, waktu, dan tempat yang dikehendaki dari titik awal atau point of origin ke titik tujuan atau point of destination. Selanjutnya ada warehouse atau pergudangan. Terdapat banyak bahaya yang ada di kegiatan warehouse. Di antaranya, yang pertama ada terpeleset dan tersandung, slip and trips, merupakan bahaya yang ada di lokasi kerja, termasuk di area warehouse yang seringkali menyebabkan kecelakaan kerja, cedera ringan hingga berat.
Faktor penyebabnya adalah 1. Lantai kerja yang tidak sesuai. Yang kedua, lantai yang basah dan terkontaminasi bahan kimia seperti oli atau minyak. Yang ketiga, alas kaki tidak sesuai, kurangnya penerangan di tempat kerja, jalar pejalan kaki yang terhalang material, dan permukaan lantai yang tidak rata. Langkah pencegahannya yaitu melakukan tata kelola yang baik di pergudangan atau housekeeping dengan prinsip 5R: ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kabel-kabel yang ada di tempat kerja diamankan atau dilindungi dengan cover atau diletakkan di atas kepala atau overhead. Setiap tumpahan air atau cairan kimia segera dibersihkan dan diamankan dengan menggunakan regular inspection. Jenis lantai disesuaikan dengan pekerjaan yang ada. Akses jalan terlihat jelas dengan penerangan yang cukup. Implementasikan floor marking di tempat kerja. Selanjutnya ada pengangkatan manual atau manual handling, yaitu sebuah aktivitas memindahkan beban oleh tubuh secara manual dalam rentan waktu tertentu. Adapun langkah pencegahan yaitu gunakan alat bantu mechanical device seperti troli, pallet movers, scissor lift, dan lain-lain. Peralatan yang digunakan harus dipelihara secara rutin dan diperiksa kelayakannya. Orang yang menggunakan juga harus mengikuti training untuk penggunaan alat. Gunakan 2 orang atau lebih jika barang yang diangkat berukuran besar atau panjang. Pastikan gang atau akses lokasi kerja memiliki lebar yang cukup dan tidak terhalang. Ketinggian lantai kerja disesuaikan guna mengurangi kebutuhan membungkuk dan memutar badan. Selanjutnya ada bekerja di ketinggian atau work at height. Dalam beberapa aktivitas, pekerja warehouse dihadapkan dengan bekerja di ketinggian, antara lain untuk kegiatan menumpuk, memindahkan atau menyingkirkan barang di rak yang tinggi, penggunaan tangga atau alat, berjalan di platform yang ditinggikan atau lantai atas. Pencegahan kecelakaan terkait bekerja di ketinggian yaitu sebisa mungkin bekerja di ketinggian harus dihindari. Jika benar-benar harus dikerjakan, peralatan pelindung jatuh harus digunakan dan dipasang dengan baik. Prosedur penggunaan tangga, penggunaan equipment mekanikal untuk ketinggian harus dibuat dan dipahami oleh seluruh pekerja. Seluruh pekerja yang bekerja di ketinggian wajib mendapatkan training yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada pergerakan kendaraan di dalam dan di tempat kerja. Pergerakan kendaraan di dalam dan area warehouse membutuhkan kehati-hatian dan pengendalian yang rutin untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ketika kendaraan dan pejalan kaki menggunakan akses yang sama, diperlukan pemisah yang memadai untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti tertabrak atau menabrak benda yang ada di sekitar. Kerugian berupa cedera terhadap pekerja dan kerugian material akan mungkin terjadi jika langkah pencegahan tidak dilakukan. Berikut ini langkah pencegahannya, yaitu pastikan setiap kendaraan yang digunakan dalam warehouse telah diperiksa dan dipelihara dengan baik. Pastikan driver yang mengendarai dalam kondisi aman dan sehat dan telah mendapatkan training yang sesuai. Minimalkan kebutuhan yang mundur atau engineering control. Lalu hindari tikungan tajam dan sudut yang tidak terlihat atau gunakan alat bantu seperti cermin. Perawatan di warehouse, pastikan tidak ada lubang dan permukaan yang tidak rata. Dan pertimbangkan keseimbangan dari beban yang dibawa oleh kendaraan dan traffic management di beberapa lokasi seperti turunan atau tanjakan. Selanjutnya ada memasang pedestrian barrier atau separator untuk memisahkan akses pekerja dan kendaraan. Selanjutnya ada benda bergerak dan benda jatuh. Banyak cedera pada pekerja di pekerjaan warehouse dan penyimpanan disebabkan oleh benda jatuh atau tertabrak dan menabrak benda bergerak. Yang pertama, resiko benda jatuh meningkat pada warehouse yang memiliki atap tinggi.
Kedua, benda dapat jatuh dari rak penyimpanan yang memiliki pengaturan yang buruk atau penumpukan yang buruk. Ketiga, rak harus didesain, dipelihara, dan digunakan untuk mencegah dari kelebihan beban dan mencegah penumpukan runtuh. Keempat, seluruh material harus ditumpuk dengan sama, sesuai dengan standar prosedur yang ada, agar tidak runtuh dan menimpa pekerja yang ada di sekitar. Yang kelima, setiap lokasi yang berpotensi terhadap benda jatuh atau runtuh harus diberikan information sign atau tanda bahaya sebagai informasi kepada orang sekitar. Selanjutnya ada kebakaran atau fire. Kebakaran di gudang penyimpanan dan warehouse merupakan kecelakaan yang memiliki resiko paling tinggi dari sisi kerugian dan frekuensi. Bahaya yang dapat mengakibatkan kebakaran yaitu penyimpanan bahan mudah terbakar atau bahan kimia, keselamatan listrik atau electrical safety, housekeeping yang buruk, prosedur pekerjaan panas, hot work di warehouse. Selanjutnya ada transportasi dan distribusi. Bahaya terkait dengan transportasi dan distribusi di dalam logistik bisnis proses adalah alat transportasi yang tidak layak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas atau land transportation. Yang kedua, packaging dan pengaturan material yang buruk mengakibatkan kerusakan material dan kecelakaan. Yang ketiga, penggunaan pihak ketiga atau jasa transportasi yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya ada kecelakaan lalu lintas logistik. Pencegahan kecelakaan lalu lintas perusahaan logistik yaitu desain dan layout peraturan jalan atau lalu lintas di dalam area perusahaan, jalur pejalan kaki atau pedestrians, area parkir atau parkir lot atau parking bay, area pengisian atau loading bays, konstruksi jalan yang memadai, penerangan yang memadai, rambu-rambu jalan atau lalu lintas, desain kendaraan atau alat transportasi, perawatan kendaraan atau maintenance, pemilihan atau penyaringan pengemudi, pengelolaan kontraktor atau pihak ketiga. Pemeriksaan, perawatan, dan pengawasan kendaraan yaitu desain kendaraan harus memenuhi persyaratan dari sisi stabilitas, akses keluar masuk yang aman, kondisi rem yang baik, wipers, cermin atau spion yang cukup untuk melihat semua sisi, klakson, lampu-lampu, reflektor, dan alat peringatan lainnya. Cat yang sesuai dengan peruntukannya, seat belts, kondisi ban yang memadai, dan lain-lain. Adapun pemeriksaan harian atau pemeriksaan sebelum digunakan harus dilakukan oleh driver untuk memastikan semua alat dan sistem di dalam kendaraan masih berfungsi dengan baik. Perawatan berkala kendaraan sesuai dengan saran dari manufaktur atau pabrik, dan yang terakhir peralatan emergensi tersedia. Adapun pengganjal, lampu, warning sign, kotak P3K, dan lain-lain.